Akhirnya tiba di perbatasan Indonesia-Malaysia, Arung. Di ban depan saya di Indonesia, ini garisnya. Nah, ban belakang saya di Malaysia. Akhirnya bisa mengunjungi perkampungan Malaysia, belanja menggunakan rupiah dan dikembalikan dengan uang ringgit. Nanya ke istri pengen makan siang apa, jawabannya roti canai Malaysia. Oke. Hanya lewat sebuah makanan, Malaysia ini selalu menjadi pemikat para warga yang ada di seluruh dunia. Terutama pada video kali ini ada kisah unik daripada orang Indonesia. Ketika sang suami bertanya pada istrinya mau makan kemana, ternyata istrinya jawab mau makan roti canai yang ada di Malaysia. Tanpa berbasa basi, sang suami pun langsung mengajak istrinya pergi ke Malaysia. Seperti apa keseruannya selama di Malaysia? Langsung kita simak videonya bersama-sama. Beda dari Indonesia, ternyata begini caranya isi BBM di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di episode video kali ini masih kita mereaksi tentang suasana yang ada di Malaysia. Ya, kalau kita membahas tentang Malaysia memang tidak ada habisnya. Dari segi budaya, makanan, dan juga suasana kehidupan di sana seperti apa. Daripada penasaran, yuk langsung kita lihat bersama-sama. Nanya ke istri pengen makan siang apa, jawabannya roti canai Malaysia. Oke deh. Ini kita langsung gasken ke Sarawak Malaysia lewat jalur darat. Dari Pontianak perlu waktu 4 hari buat sampai sini kalau kamu mampir dulu ke Kalsel. Ini dia Tugu Garuda kebanggaan kita semua. Mana nih yang udah pernah foto di sini? Coba angkat tangan. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Nah ini kita udah selesai cap paspor ya. Bercanda Di ya, dalam itu kita nggak boleh rekam sembarangan loh, karena termasuk area yang nggak bisa kawin. Tidak boleh alias merekam ART, sembarangan. kan? Tapi asal kalian tahu guys, ini cuacanya harudang banget. Oke lanjut, ini kita udah masuk Malaysia. Tempat kita makan ini nggak jauh kok, masih dalam komplek bordernya Malaysia. Namanya Kantin Malindo. Nah ini dia tempatnya ya, jadi ada 3 kios makanan gitu di sini dengan berbagai menu. Selain roti canai ada juga makanan lain kok, kayak rumah makan Padang di kita gitu loh. Oh iya, selain pesan roti canai kita juga pesan nasi rendang. Untuk harga roti canai itu mulai dari Rp2 atau sekitar Rp7.000. Sedangkan untuk menu makanan berat itu mulai dari Rp5 sampai Rp10, yaitu sekitar Rp17.000 sampai Rp35.000. Oke, segitu dulu ngidam-ngidamnya kita ya guys. See you next time. Beda dari Indonesia, ternyata begini caranya isi BBM di Malaysia. Pertama, pastikan mobil sudah berada di dispenser sesuai dengan jenis BBM yang tepat. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini itu kita wajib turun untuk membayar ke kasir berapa jumlah BBM yang akan kita beli. Nah, kalau udah dibayar, ini udah bisa langsung digunain, tinggal isi aja seperti abang-abang SPBU. Kalau udah sesuai, nanti dia bakal mati sendiri. Nah, selangnya tinggal dikembalikan. Oke, itu dia cara isi BBM di Malaysia. Kalau bingung tanya petugas ya. Edisi makan makanan India tapi di Malaysia. Buat yang nanya BBM di Malaysia itu lebih mahal atau lebih murah, ini Abah spill ya. Jadi menurut Abah sih ini lebih murah dibanding di Indonesia dengan RON 97. Oke, singkat cerita sampailah kita di tempat saingannya Uncle Mutu, namanya Curry House. Ada Milo Ice, panas, ice, barley ice, ice kosong, ice suam makan. Untuk minumannya Abah dan Umi pesan teh spesial dan es leci. Ini harus dicek dulu nih, leci apa rambutan nih. Oh, leci ya guys. Itu leci mas. Nah di Karyas ini selain kita bisa pesan menu langsung, kita juga bisa ambil sendiri di prasmanannya. Nah ini makanan kita udah datang. Tadi kita berdua pesan nasi kebuli ayam, ini lumayan juga sih size-nya. Kemudian kita dapat 3 kuah yang lumayan kental seperti ini. Karena lambung Abah ada 7, ya udah kita pesan makanan penutup yaitu roti canai. Oke, sampai jumpa di perjalanan Roti canai. selanjutnya. Kalau di Malaysia isi bensin harus mengisi sendiri atau layan diri. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia isi bensin atau isi minyak ada pegawainya atau ada petugasnya. Dan masnya tadi juga berkongsi atau memberikan informasi harga bensin yang ada di Malaysia lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Ada keseruan dan cerita menarik apalagi ketika mas-masnya berada di Malaysia. Selain berkongsi tentang cerita makanan khas Malaysia, kira-kira ada cerita apalagi selanjutnya? Belanja serba Rp2 di Malaysia. Jadi hari ini Umi dan Abah Rp2.60 lagi Kak. untuk belanja barang keperluan rumah di Malaysia. Nah ini kita sudah sampai di tokonya. Dan kaget banget, semua barangnya itu bener-bener serba Rp2 semuanya guys. Ya kalau di Kakaknya kaget katanya. kira-kira 8 ribuan lebih gitu deh. Mulai dari perlengkapan mandi, perlengkapan bersih-bersih, semuanya lengkap banget guys. Terus kita ke lorong sebelahnya, ini tuh piring-piring keramik
piring-piring melamin yang bagus banget, semuanya serba 8 ribuan doang. Selain itu ada juga gelas, terus ada lap-lap tangan, perlengkapan dapur, semuanya lengkap, sampai snack-snacknya juga serba 2 ringgit. Dan ini ada mainan-mainan juga serba 2 ringgit guys. Barang-barang kelontong juga lengkap banget, sampai peralatan bayi pun juga ada di sini. Dan ini ternyata ada sale juga, cuman 1,9 ringgit. Mak-mak pasti suka banget kalau kesini. Buat kalian yang penasaran nama tokonya apa, jadi nama tokonya itu Ninso. Jadi kalau kalian ke Malaysia, wajib banget guys kesini. Ya, kedai 2 ringgit 60 sen kalau sekarang. Kalau dulu cuma 2 ringgit saja. Sebab karena perkembangan zaman barang makin naik sehingga sekarang menjadi 2 ringgit 60 sen atau setara 8.000 rupiah. Dan barang-barang yang dijual pun juga kualitasnya sangat bagus. Ini pengalaman Bang Toha sendiri selama Bang Toha kerja di Malaysia. Apabila beli barang untuk keperluan dapur seperti pinggan, cawan, Bang Toha selalu beli di kedai 2 ringgit yang murah meriah. Ini cocok ya buat para mbak-mbak atau kakak-kakaknya yang sedang berwisata di Malaysia, langsung belanja saja di kedai 2 ringgitan. Di seluruh Malaysia semuanya ada. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira ada cerita menarik apa lagi orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Koko mau kasih tahu tempat wisata gratis di Kuala Lumpur. Yang mau traveling ke KL jangan lupa di save ya. Let's go. Tempat wisata gratis di Kuala Lumpur. Wow, keren banget ya. Dataran Merdeka. Oke. Nah, di sini siapa yang sudah menyusun rencana mau travel ke Kuala Lumpur? Boleh angkat tangannya anak-anak. Wah, ramai juga ya. Oke, bagi yang mungkin tahun ini belum sempat, boleh di-save ya videonya, siapa tahu berguna. Oke, lanjut. Nah, salah satu tempat wisata yang gratis di Kuala Lumpur itu adalah, nah ini guys, yang dari tadi kalian lihat. Ini adalah Masjid Jamek guys. Pergi ke sini kalian nggak perlu bayar apa-apa, alias gratis guys. Koko saranin kalau pergi ke sini itu dari sore ke malam ya guys. Karena pas banget di depan Masjid Jamek itu adalah dataran mereka guys. Jadi kalau sore hari itu ramai banget warga lokal ataupun warga asing datang ke sini guys. Nah, bukan hanya dataran merdeka guys. Di sini kalian bisa juga melihat gereja katedral tertua di Kuala Lumpur. Namanya Santa Mary Cathedral. Bagi umat Katolik yang mau masuk ke dalam boleh kok. Oke, kita bergeser sedikit ke belakang dari Masjid Jamek ini guys. Nah, di tempat ini guys, tepatnya di tempat ini adalah titik nolnya dari Kuala Lumpur. Berdekatan pula dengan sungai yang terkenal yaitu River of Life. Ini kalau malam cantik banget di tempat ini guys, sumpah. Akhirnya bisa mengunjungi perkampungan Malaysia, belanja menggunakan rupiah dan dikembalikan dengan uang ringgit. Nah, di sana Indonesia, di sana Malaysia. Setelah mengunjungi
ringgit. Kalau di Indonesia berarti berapa nih? 3.200. RM1 Malaysia kalau dirupiahkan sekitar 3.200-an, bahkan juga bisa lebih tergantung penukarannya sedang naik apa turun, kira-kira seperti itu. Gue mau first impression di Melaka. Melaka adalah salah satu kota bersejarah di Malaysia. Impression gue adalah gue baru jalan-jalan tuh malam, sepi, ya memang sepi gitu. Tapi cruise masih jalan, Melaka cruise masih jalan. Pokoknya sepi deh, karena di weekday kali ya. Tapi bukan masalah sepi yang gue mau omongin. Mungkin kalau weekend juga rame banget gitu, mungkin ya, gue nggak tahu kan. Di sini masalahnya adalah sepinya itu, kok gue ngerasa aman ya? Why I feel safe? Gue bukannya bilang Malaysia itu adalah paling aman ya, karena gue yakin di Bukit Bintang pun itu tuh yang banyak turisnya tuh pasti banyak scam. Yang namanya area turis pasti serem, banyak scam, banyak orang-orang gila yang mohon maaf gembel nggak punya duit, terus kayak ada ya tanda kutip nggak punya duit tapi dengan cara hipnotis lo lah, atau nyopet uang lo, pickpocket, atau dia ngejambret atau apa. Pokoknya banyak banget hal-hal yang berurusan dengan scam uang itu di area turis. Cuman pas di Melaka ini malam lagi, gue bener-bener kayak ih bagus banget, bagus gitu, aman aja gitu. Gue ngerasa aman gitu karena ya I feel like there is no one seeing me gitu. Beda hal kalau lo di Jakarta nih, di Kotu nih. Melaka itu mirip-mirip Jakarta bagian Kotu, kota tua. Karena Jakarta kan Indonesia adalah peninggalan Belanda. Jadi ada di Jakarta bagian Kotu tuh, kota tua. Itu isinya adalah bangunan-bangunan bersejarah Indonesia, peninggalan Belanda, Netherlands. So banyak yang kayak Melaka gini persis. Melaka Portugis kan tuh, katanya apa zaman Portugis gitu-gitu. Sama Indonesia juga sama banget, ada yang kayak gitu area Kotu. Cuman di Kotu tuh serem banget, orang-orangnya itu banyak banget kriminal. Gue ngeri sih, untuk jujur gue aja orang Indonesia, gue orang Jakarta, gue takut jalan-jalan di Kotu, apalagi malam-malam gitu dah. Apa nggak gue diberhentiin di tengah jalan, apa nggak gue ditagih, mana sih duit lo, dompet lo, apa HP lo gitu kan. Kita yang orang Jakarta tahu deh betapa nggak amannya area itu, apalagi buat muka-muka orang-orang culun. Kalau muka-muka sangar gitu ya, garang, bisa lah ditakuti sama si preman. Tapi kalau untuk yang muka-muka culun kayak anak-anak rumahan kayak gitu, apalagi lo kayak gini-gini, Kotu bagus banget, hilang handphone lo, sumpah serem. Jadi gue ngerasa kayak gue lagi di Kotu tapi dengan kondisi yang lebih aman gitu. So that's my impression for the Melaka. Dari beberapa video dari Abang Indonesia dan juga kakak-kakak dari Indonesia yang sedang menikmati wisata di Malaysia, ternyata punya cerita yang berbeda-beda. Kakak yang dari Indonesia ngidam pingin makan roti canai. Ada juga abang dari Indonesia yang membagikan tips wisata gratis di Malaysia, tempat-tempat mana yang harus Anda tuju tanpa perlu membayar. Dan juga ada culture shock daripada abangnya orang Jakarta ketika berada di Melaka. Beliau begitu sangat nyaman dan tentram, tidak seseram ketika berada di kota tua Jakarta. Itu adalah pengalaman pribadi Mas daripada Jakarta ketika pertama kali menginjakkan Melaka, kota yang sangat bersejarah di Malaysia. Dan tentunya kata masnya benar-benar aman dan nyaman banget. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi buat sahabatku semua. Pada intinya, kita tetap selalu berhati-hati dimanapun berada saat berwisata maupun bekerja. Intinya, kalau kita senantiasa berjaga-jaga, bawang baraan yang kiranya berharga harus kita amankan, ya kan, ditaruh atau diletak tempat sesuai. Insya Allah kita jalan kemanapun akan aman-aman saja. Yang paling penting jangan sampai jalan seorang diri. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.